A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Jadi artinya, fahal, maka apakah, asaitum, sekiranya, atau juga bisa diartikan kemungkinan kalian, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, apa kecenderungannya? An tufsidu fil ard, akan membuat kerusakan di bumi. Wa tuqatti'u, dan kalian akan memutus-mutus arhamakum, kerabat atau hubungan kekeluargaan kalian. Ayat ini menjelaskan tentang peperangan. Kalau menurut bahasa politik itu, kekuasaan itu cenderung membawa kepada kerusakan. Nah, hal inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Yang pertama, perang merupakan kebiasaan pembawaan manusia. Manusia memiliki kecenderungan perang kalau tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal positif, maka peperangan tersebut akan terus terjadi di dalam hal yang negatif. Kemudian, perang itu berakibat antara menang dan kalah. Jika menang, kita bisa menguasai, dan jika kita kalah, kita yang akan dikuasai. Kecuali perangnya, perang karena agama. Walaupun dia menang, dia tidak akan melakukan perilaku semacam ini. Nah, orang ini tawallaitu, berbicara soal kekuasaan. Karena kekuasaan antara lain diperoleh dengan perang. Kalau sekarang sih kekuasaan itu kan dengan cara demokrasi, jadi diperoleh dengan pemilu. Allah mengingatkan, "Hei, apakah kamu kalau berkuasa nanti akan asa?" Ini menunjukkan arti pasti. Lebih pasti dari la'ala, yang artinya kemungkinan. Bisa juga arti asaitum itu kemungkinan jika kalian berkuasa, tapi lebih lumrah itu diartikan sekiranya kalian berkuasa akan menimbulkan kerusakan dalam kutip. Jika Islam diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti tidak akan begini. Tidak akan tufsidu fil ard, tidak akan merusak di muka bumi. Tapi jika kalian berkuasa tidak dengan syariat, maka mesti akan terjadi semacam ini. Asa, kemungkinan besar, pastilah akan menimbulkan kerusakan. Memang kadang awal itu baik, ya kan, kadang baik awalnya, tapi setelah lama pasti akan membuat kerusakan di bumi. Ya semacam Amerika sekarang yang di Afghanistan maupun Timur Tengah itu. Nah, ayat ini sebagai teguran bagi kita. Yang kedua, penguasa itu cenderung memutus-mutus tali persaudaraan. Kenapa memutus-mutus tali persaudaraan? Karena mereka para penguasa yang tanpa syariat itu beranggapan bahwa dengan memutus-mutus tali persaudaraan mereka akan kuat. Maka jadi dipecah-pecah. Oleh karena itu, kita sebagai kaum umat Islam kalau berkuasa itu harus dengan syariat Islam agar kita tidak membuat kerusakan di muka bumi dan juga tidak memutuskan tali persaudaraan. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus-mutuskan tali persaudaraan, seperti penjelasan pada ayat berikutnya, mereka adalah orang-orang yang akan dikutuk oleh Allah. Mereka akan ditulikan telinganya oleh Allah. Dan juga yang terakhir, mereka akan dibutakan penglihatannya oleh Allah. Semoga kita dijauhi dari hal yang seperti itu. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa tafsiran. Tafsir pertama adalah tafsir dari Kementerian Agama.
Kementerian Agama itu menafsirkan bahwa ayat ini mencela sikap kaum munafik yang selalu mengejar kesenangan hidup di dunia. Allah mengatakan, "Hai orang munafik, karena kamu selalu mengejar kesenangan hidup di dunia dan kemewahannya, maka seandainya kamu berkuasa, pastilah kamu mempunyai sifat-sifat ingin mementingkan diri sendiri dengan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Padahal, hubungan tali silaturahmi itu sangat dianjurkan untuk disambung." Tafsir yang kedua adalah tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab. Orang-orang mukmin pernah berkata, "Mengapa tidak turun surat yang mengajak kami untuk berperang? Tetapi ketika turun surat yang memerintahkan perang, kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya terdapat sifat munafik, memandangmu seperti pandangan orang pingsan karena benci dan takut mati. Dari itu, taat kepada Allah dan mengatakan apa yang dibenarkan agama adalah lebih baik bagi mereka jika diwajibkan kepada mereka berjihad. Dan seandainya mereka beriman dan taat kepada Allah, hal itu tentu lebih baik bagi mereka daripada bersikap munafik." Jadilah turun peringatan pada ayat ini. Seperti itu. Tafsir yang ketiga adalah tafsir Muyassar oleh tim Mujamma Raja Fat Arahan Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Muhammad Al-Asyaikh. Beliau menafsirkan, bisa saja jika kalian berpaling dari kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kalian akan menjadi berani maksiat di muka bumi. Yang dimaksud berani maksiat itu membuat kerusakan di muka bumi, seperti berbuat kafir, menumpahkan darah, dan memutuskan tali silaturahmi. Tafsir yang keempat adalah tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Asaitum itu dapat dibaca asitum menurut tafsir ini, yang bermaksud barangkali kalian, seperti itu. Barangkali kalian memalingkan diri dari iman, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Tafsirnya ialah kalian akan kembali kepada akhlak jahiliyah, yaitu gemar mengadakan kerusakan dan peperangan, gemar memutuskan tali silaturahmi. Tafsir yang kelima adalah tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Al-Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi. Fahal asaitum in tawallaitum, maka apakah kiranya jika kamu berpaling, yakni dari jihad dan menolaknya, antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, yaitu kalian akan kembali kepada kejahiliahan kalian di masa Islam, sama seperti tafsir Jalalain. Kalian akan kembali kepada kejahiliahan kalian di masa silam dengan membiarkan darah mengalir, membiarkan kerusakan di bumi, membiarkan terputusnya hubungan kekeluargaan. Karena itulah dalam firman berikutnya disebutkan, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikan telinganya oleh Allah dan dibutakan penglihatannya oleh Allah. Itulah orang-orang yang antufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, orang-orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan kalian akan memutuskan tali silaturahmi, tali kekeluargaan. Kalian akan melakukan hal itu jika kalian menjadi penguasa yang tidak menurut syariat agama Islam. Ayat ini itu pendek, hanya satu kalimat, tetapi artinya itu dahsyat, maknanya itu dahsyat. Masya Allah. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang, bisa ditambahin
atau bantu menjelaskan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.